Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita adalah bahwa agama Islam adalah agama pemaaf, tapi pantang kompromi ketika dihina. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saat ini masih dalam suasana lebaran, ya, masih dalam suasana lebaran. Kalau tidak salah tanggal 16 Syawal, ya, 16 atau 17 sekarang? 16, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Syawal ini tanggal 1-nya adalah Idul Fitri, ya, lebaran. Orang Jawa bilang itu lebaran, orang Indonesia sebutnya lebaran. Lebaran itu lebar, Pak. Lebar itu apa? Luas. Dan kalimat itu disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Sunan Kalijogo. Di Indonesia ini ada sebuah tradisi, ya, khususnya masyarakat Jawa, karena Jawa ini mewakili Indonesia. Ketika pilpres itu kalau Jawa itu menang, udah yang lain nggak diperhitungkan. Ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, Jawa Timur, ya. Dan makanya di Indonesia ini, ya, ada sebuah statement, kalau bukan orang Jawa yang jadi presiden agak kurang pas. Nah, makanya Jawa lagi sekarang pun yang menang, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di masyarakat Jawa ini ketika habis Idul Fitri tanggal 1 Syawal, itu ada lagi lebaran yang kedua, namanya lebaran ketupat, ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 8 Syawal. Kenapa tanggal 8 Syawal? Pertimbangannya Sunan Kalijogo yang saya baca dalam sejarah itu, karena Rasulullah SAW mensunahkan setelah hari kedua itu ada namanya puasa Syawal 6 hari. Apa dasarnya? Man shoma fi syahri Syawal kasoimid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Syawal 6 hari, maka ia diibaratkan puasa selama 1 tahun. Nah, cuma 6 hari, imbalan pahalanya 6 hari diimbalin dengan 1 tahun. Orang yang cerdas pasti akan menjalankan itu. Nah, setelah 6 hari puasa, ada lebaran berikutnya, namanya lebaran ketupat. Dan di masyarakat Jawa, lebaran ketupat itu jauh lebih ramai dibandingkan lebaran Idul Fitri. Kenapa? Karena yaitu ada ketupat, ya. Nah, di masyarakat kita di Indonesia itu di Idul Fitri pun ada ketupat. Dan ternyata kalau kita pelajari, kita kaji, ketupat ini penuh dengan simbolisasi, ya, penuh dengan makna. Karena zaman itu kan belum ada medsos seperti saat ini, belum ada yang namanya corong toa, ya, segala macam itu kan. Maka kemudian dakwahnya melalui media yang ada. Salah satunya adalah ketupat. Ketupat, ya, itu ada maknanya. Ada maknanya. Ketupat itu kalau di masyarakat Sunda, Jawa Barat, sebutannya kupat, bukan ketupat. Kupat. Apa itu kupat? Akronim dari kalimat ngaku lepat. Ya, ngaku lepat, kupat, ngaku lepat. Maka karena ngaku lepat itulah kemudian keluar kalimat mohon maaf lahir dan batin, ya. Sebab itulah karena orang kemudian merasa diri benar, itu nggak akan bisa minta maaf. Karena sesuai dengan judul kita, orang Islam itu atau agama Islam ini pemaaf. Maka nggak ada salah pun minta maaf. Kenapa? Karena memposisikan dirinya ngaku lepat.
Dan kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masyarakat Jawa ketupat ini itu akronim juga. Apa itu akronim dari apa? Akronim dari perilaku sing papat. Ya. Perilaku sing papat itu apa? 4, Pak. Perlakuan atau kelakuan kita yang 4 hal. Apa itu? Karena ketupat sudutnya 4. Ya, nggak ada ketupat sudutnya 5. Ya, sudut 5 itu hanya di Pancasila. Kalau di ketupat itu segi 4. Ini bukan saya yang menyampaikan, tapi memang saya belajar dan membaca dari sejarahnya apa yang dilakukan oleh para ulama ketika menyebarkan ajaran. Dan karenanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, innama bu'istu liutamima ma solihal akhlak. Aku diutus, kata baginda Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak ini adalah akhlak yang agung yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu Allah mengakui, ya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Itu Allah yang menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, para ulama itu mengajarkan ajaran-ajarannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dengan pendekatan-pendekatan yang sangat lembut, dengan pendekatan-pendekatan bukan dengan cara mencaci maki, bukan dengan cara-cara menghardik atau menyudutkan siapapun, termasuk keyakinan-keyakinan yang sudah ada saat itu. Maka dengan ketupat itu adalah kearifan lokal yang diangkat, sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa di Nusantara ini Islam begitu sangat banyak diikuti? Karena memang sangat halus, sangat lembut, yaitu yang diajarkan oleh para ulama zaman dulu hingga saat ini. Jadi kalau ada yang orang berceramah dengan caci maki, dengan cara menghardik, itu hanya oknum saja. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa ketupat ini perilaku yang 4. Apa perilaku yang 4 itu? Kata Sunan Kalijogo, yang pertama adalah lebaran. Perilaku yang pertama itu adalah lebaran. Lebaran itu adalah lebar, Pak. Lebar itu apa? Luas. Lihat, kita punya hati yang sempit. Jangankan masalah yang besar, masalah yang kecil pun bisa jadi masalah ketika hatinya sempit, pikirannya sempit. Maka dengan adanya Idul Fitri itu jadi lebar. Nah, harusnya begitu. Makanya lahirnya lebaran, lebar, ya kan? Lebar. Maka lihat, ini pernah suatu ketika saya sampaikan, ada sebuah analogi sederhana. Ada seorang yang punya banyak masalah datang kepada seorang guru yang bijak. Sang guru ini kemudian memerintahkan kepada muridnya untuk mengambil gelas. Kata sang murid, wahai tuan guru, saya ini punya banyak masalah, tolong berikan aku nasihat agar aku ini bisa keluar dari masalah ini. Baik, kata sang guru yang bijak itu, tolong kamu ambil gelas, kemudian tolong itu ditoples ada garam, kamu masukkan 2 sendok ke dalam gelas tersebut, garam tersebut, ya. Dimasukkan itu oleh sang murid, ya, walaupun di dalam batin dan pikirannya bertanya-tanya, maksudnya apa? Saya minta nasihat ke disuruh ngambil gelas sama dimasukin garam 2 sendok. Kamu isi dengan air, kamu aduk, ya, diaduk, begitu diaduk, kamu minum. Sang murid bingung lagi, asin tuan guru, dalam batinnya ini saya minta nasihat malah suruh minum garam, apa kaitannya, gitu kan? Sudah, kamu minum saja. Setelah diminum, ditanya kan sang murid yang punya masalah itu, gimana rasanya? Asin tuan guru. Nah, sekarang ikut saya. Di belakang rupanya itu ada danau, airnya bersih, karena maklum di perkampungan, ya, belum terkontaminasi airnya, masih jernih, luas, ya kan, danaunya. Kamu ikut saya ke belakang rumah saya, ya kan. Begitu di belakang ternyata danau yang bersih, airnya jernih. Bawa itu garam yang 1 toples itu, kamu sebarkan itu di danau, ya. Sekarang setelah kamu sebarkan, kamu ciduk dengan gelas dan kamu minum airnya.
Kemudian ditanya sang murid, gimana rasanya? Segar, Tuan Guru. Apa makna ataupun nasihat yang diberikan sang guru kepada murid yang sedang banyak masalah itu? Maknanya adalah ketika kita hatinya dan pikirannya kita sempit, maka jangankan masalah yang besar, masalah kecil pun bisa menjadi besar. Belum lama ini kan ada, ya sebenarnya udah, ya belum lama, tanggal 9 bulan 3 itu kan ada bapak, ibu, 2 anaknya terjun dari lantai 22 kan, di penjaringan apartemen. Saya yakin dia punya masalah. Kalau nggak punya masalah nggak mungkin. Dan ternyata hasil telisik punya telisik katanya terjerat dengan ekonomi. Itu kan orang karena sempit pikirannya, sempit perasaannya, sehingga dia nggak bisa memaafkan terhadap dirinya. Karena dianggap dia nggak bisa melindungi anaknya, nggak bisa melindungi istrinya dari kesulitan ekonomi, sehingga karena nggak bisa memaafkan, akhirnya dia bunuh diri. Dia karena sempit pemahaman, sempit wawasan, dia nggak berpikir tentang masa depan di kehidupan berikutnya. Jadi ada orang, jangankan memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri pun ada orang yang nggak bisa memaafkan dirinya. Makanya, Sunan Kalijogo dengan pemikiran yang brilian menurut saya, dengan simbolisasi ketupat yang dimakan oleh banyak pihak yang kadang kita nih nggak paham. Kita taunya kalau hari raya makan ketupat, ya kan? Perkara lauknya pakai opor, lauknya pakai ikan, lauknya pakai sayur, itu urusan belakangan. Tapi yang jelas ketupatnya harus ada. Kenapa? Karena itu yang inti, ya kan? Nah, sebab itulah ketika hati kita lebar, maksudnya begitu, ketika kita nih setelah Idul Fitri, hati kita nih lebar. Dan lihat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya sama jemaah baik yang daring ataupun yang hadir di masjid ini, ketupat itu bungkusnya pakai apa? Hah? Daun kelapa muda. Namanya apa? Janur. Tahu nggak, janur itu sesungguhnya bahasa Arab, Pak. Apa itu bahasa Arabnya? Ja'anur. Ja'a itu artinya datang, nur itu cahaya. Oleh orang kita, Pak, itu 2 kalimat itu disatukan menjadi janur. Ja'a nur artinya telah datang cahaya. Kalau ada cahaya, Pak, maka jadi lebar kita nih. Lebih jelas, ini masjid kalau cahaya dimatikan, Pak, masih jam segini gelap. Tapi ini di luar udah ada cahaya. Coba kalau kemudian ini dimatikan, cahaya matahari juga dimatikan oleh Allah, gelap. Maka gelap ini adalah simbolisasinya kita nggak akan tahu ini dan itu. Makanya dalam ayat Al-Quran, man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Yang dimana kata Allah, orang yang di dunia ini buta matanya, buta itu artinya gelap, sudah nggak bisa ngelihat. Maka orang buta itu ya gelap, udah nggak tahu warna, nggak tahu bentuk, gelap. Maka kata Allah, di akhirat kelak akan dibutakan jauh lebih sesat. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang matanya melek tapi nggak bisa melihat. Ngelihat apa? Ngelihat kebenaran. Jangankan mata batin, mata fisik pun nggak bisa ngelihat. Dia lihat ayat Al-Quran nggak bisa, lihat orang baik nggak bisa. Bawaannya dia pengennya kepada kejahatan. Ya, kenapa? Karena gelap. Makanya dia lihat orang-orang yang melakukan kesalahan itu seringkali ketika insaf dia mengatakan gelap mata. Ya, mata mana? Mata batin. Maka ja'a nur setelah ibadah Ramadan 1 bulan lamanya. Makanya lihat pribadi-pribadi yang shaim, ya, generasi-generasi atau pribadi-pribadi yang ahli puasa adalah orang-orang yang pemaaf. Judulnya memang bombastis, Pak, tanpa kompromi. Oh, ya kan? Judulnya memang bombastis.
bombastis luar biasa. Apakah betul Islam itu tanpa kompromi? Akan saya bahas nanti ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya kita nih Idul Fitri, makanya ada kalimat mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Karena sudah jaa nur. Ya, sudah datang cahaya. Orang lain pun nggak berbuat salah pun kita minta maaf aja, salaman. Oh gitu kan. Musafah itu mengkikis terhadap kesalahan, ya kan?